Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Bu Diana sinyalnya agak itu ya. Kayaknya masih di Kalimantan, Bu. Bu Diana. Enggak, Ustaz. Oh gitu. Enggak. Sinyalnya kayak masih agak putus-putus ya. Oke, taib. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Taib, alhamdulillah fi hadan nahar al-mubarak, naharun sa'id. Naharun mubarak. Naharun mubarak. Alhamdulillah. Ya Allah masih berikan kita kekuatan, Allah masih berikan kita kekuatan fisik, ya, kekuatan hati, kekuatan tekad untuk terus belajar, ya, karena itu butuh tekad yang besar. Dan jangan pernah menganggap bahwa itu adalah semata-mata kekuatan kita, ya, tetapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan kita untuk masih terus, ya, bisa belajar. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, para serta sahabatnya, keluarganya, dan sampai kepada seluruh umatnya yang setia dengan ajaran beliau. Baik. Ini hari ini Ana PC-nya lagi di motor dan motornya lagi dipakai istri, jadinya nggak pakai PC. Baik, tabas. Oke, al-yawm insyaallah sanwasilu dari sana kita akan lanjutkan pelajaran kita. Naam. Oke, kita kasih tahu di grup dulu ya, sudah ada Bu Diana supaya yang lain nyusul. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, tapi sebelumnya kita murojaah dulu. Ya, seperti biasa kita akan murojaahnya murojaah lisan aja. Ya. Murojaah lisan untuk memurojaah mereview yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, Bu Novi mustami'ah ya, mendengarkan. Taib labas. Oke, kita akan lanjut ya, murojaah sedikit. Taib, ma ma'ana zaujun? Pasangan. Pasangan ya, jamaknya? Azwajun. Ayo, azwajun. Oke, taib. Ma ma'ana? Oke, ma ma'ana? Zahabna. Mereka pergi. Ya, mereka pergi. Mereka siapa? Mereka telah pergi. Mereka perempuan. Ya, mereka perempuan ya, telah pergi. Oke. Taib, ma ma'ana? Oke, ini kayaknya udah gampang-gampang ya. Taib. Haklun, ma ma'ana haklun? Kebun. Kebun. Haklun ladang. Ya, bisa Ya, juga kebun sama ya. ladang apa bedanya, Ustaz? Kebun, ladang. Kalau ladang itu besar ya, haklun itu besar, hadikotun itu yang kecil ya. Kebun bisa ada di rumah kita ya, depan rumah kita mungkin ada kebun kecil, kita bilang hadikoh ya. Tapi kalau untuk haklun itu yang dengan luasnya yang besar, haklun ya, ladang. Nah, aywa. Tayyib, berikutnya mat'amun. Mana mat'am? Tempat makan, Tempat restoran. makan. Ayo, restoran, tempat makan atau kantin ya. Ini bisa bermana mat'am. Qaryatun, Kota, desa. Desa ya. Tayyib. Ma ma'ana? Oke. Mustashfal wiladah. Itu tempat melahirkan. Ayo, rumah sakit melahirkan. Bersalin ya, rumah sakit bersalin ya, rumah sakit melahirkan ya, bersalin. Tayyib. Oke. Itu sekilas tentang yang kita sudah ambil sebelum-sebelumnya, dan ini masih banyak kosakata ya, tapi kalau Anda lihat ini semuanya sudah bisa ya. Bisa coba mana jauhan? Jauhan. 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 Apa jauhan, Ustaz? Oh, itu udah lama ya. Itu kosakata lama di halaman 50-an. Jauhanu artinya lapar. Ya. Atsyanu. Apa, Ustaz? Atsyanu. Nggak tahu juga pas. Ya, nggak tahu juga. Bu Diana? Lupa ya? Haus ya, Ustaz. Ayo, taib. Atsyanu artinya apa? Haus. Ya, atsyanu artinya haus. Kaslanu. Kaslan. Nah.
Ay, Bukan Atau- malas bukan? Malas, benar ya. Kaslanu artinya malas. Aywa. Taib, ini kosakata yang sebelum-sebelumnya ya. Mil'aqatun. Susu. Mil'aqatun. Mil'aqatun teh susu apa gula apa manis? Jangan dari kata milk ya, karena dia milk. Gak bukan milk tapi mil'aqatun. Ya, mil'aqatun artinya sendok. Oh, sayang. Oh berarti kita butuh murojaah nih ya. Oke, Iya, coba Ustaz. Bener. ma ma'ana. Kenapa Bu Diana? Maksudnya yang lalu-lalu juga kan di-refresh lagi. Oh iya. Udah mengendap ya, udah mulai mengendap. Oke. Ma ma'ana kubun. Kubun. Gelas. Oke, langsung anak kasih tahu ya. Ma ma'ana mustausofun. Mustausof. Apa Ustaz? Saya nggak masuk. Ini kosakata Ustaz. kosakata yang sebelum-sebelumnya ya. Oh, Masya Allah. Ini perlu kita murojaah lagi ya. Oh, Mustausof lupa artinya semua, klinik. Ustaz. Klinik. Klinik. Oh, Ya. mustasfa. Mustasfa Oh, rumah mirip-mirip sakit gitu ya. ya. Ada yang lebih kecil lagi klinik mustausof namanya. Ya. Oh. Oke, ma ma'ana faslun. Kelas. Kelas. Oke, kalau itu bisa ya. Bisa. Syahirun. Sahirun. Sahirun. Kela, sahirun teh naon Ustaz? Mahirun pandai, sahirun Ya, sihir. syahirun ya Sihir. terkenal. Syahir. Oh, terkenal Masyhur. sohor. Tersohor ya. Tersohor. Ayo syahir. Taib. Ma ma'ana fakihatun. Fakih, pandai, paham. Fakih. Kalau itu kalau itu faqih, faqih pakai huruf qaf. Kalau Oh, fakihatun pakai kaf. Fakihatun. Fakihatun. Pakai Fa-nya kaf. panjang. Fakih. Artinya apa? Apa Ustaz? Ya, buah. Ya, Ai, fakihatun, buah ya. Oh, buah. Masya Allah, ini butuh murojaah lagi. Oke. Ma ma'ana Allahumma sahlun. Ustaz ya. Apa Ustaz? Sahlun. Sedih. Hmm? Bukannya sedih. Kalau ya Jadi Allahumma a'udzubika min sahlun. Susah. Bukan. Itu Allahumma la sahla illa ma Oh ja'altahu iya, sahla wa susah. anta Mudah, taj'alul mudah. hazna. Ya, mudah ya. Mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nah, itu doa ketika Lagi petang. berhadapan dengan perkara yang berat ya. Allahumma la sahla ya. Ya Allah, tidak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla, kecuali yang engkau telah jadikan dia mudah ya. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya, dan engkau menjadikan ya segala sesuatu yang menyedihkan, menyusahkan, yang menyulitkan ya, kalau engkau berkehendak idza syi'ta sahla akan menjadi mudah. Nah, oke. Mana tufahun? Tufahun. Apel. Apel ya. Oke. Masih Baik, ada sisanya Ustaz. masih ada sisanya ya. Baik, ma mana nafidatun? Nafidatun. Jendela. Jendela. Nakotun. Nakotun. Bukannya sama jendela? Ya, silakan yang bisa menjawab ya. Bu Diana juga silakan. Nakotun bukan. Nakotun ini artinya apa? Ya, onta betina. Nakotun. Oh, Ya, ada telurnya jamalun, ada Al-Baqarah. nakotun. Aywa. Baik, ma ma'ana battotun. Telur. Bukan Itu bayi dong baitotun. telur mah. Ya, kalau baitotun Battotun. telur. Kalau battotun Batotun. Batotun. oke, Masya Allah. Bebek. Bebek, benar ya. Battotun artinya bebek. Baik, ini kita perlu murojaah lagi ya, insya Allah ya. Ini Iya, kalau Ustaz. banyak yang masuk ini kita akan murojaah secara global juga, apa-apa yang sebelum-sebelumnya kita akan murojaah singkat ya. Jadi secara lisan, kalau tampilan Iya. mungkin agak sedikit lama, tapi kalau lisan siapa yang bisa menjawab ya bisa langsung menjawab. Oke. Nuwasil darsana, kita akan lanjutkan pelajaran kita ya, walaupun hanya berdua ya, nggak apa-apa. Ini nanti kan kita sudah rekam, yang lain bisa menyaksikan dari rekaman insya Allah. Oke. Baik, Anda tampilkan pelajaran kita hari ini. Mandalika Fata. Oke. Manula. Kita sampai di halaman Manula. sekarang masuk halaman 80 berarti ya. Halaman 80. Duet Oke. Budi nih ya, Budiana sama Bu Budi. Kenapa, Bu? Duet Budi, Budiana sama Bu Budi. Ya. Oke.
halaman 80 ya. Baik, baik. Ini dia. Taib. Jadi kemarin kita ambil itu adalah untuk merubah ya. Jadi perintahnya adalah hawwilil mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Jadi kita disuruh rubah mubtadanya. Ya, mubtada itu artinya awalan ya, atau isim yang di awal kalimat itu kita sebut dengan mubtada. Kalau mubtadanya kita rubah menjadi jamak, maka khobarnya juga setelahnya juga akan berubah menjadi jamak. Ya, oke. Dan nomor 9 kita mulai dari Bu Rika, tafadhali. Halaman 80. Tilka itu Ustaz. Ayo, tilka. Dibaca dulu yang ada, kemudian diterjemahkan. Setelah itu kita rubah menjadi bentuk jamak. Ya. Tilkal mir'atun Mar'atu ya. Tilkal mar'atu. Tilkal mar'atu ummu Aywa. tolibati. Aywa, tilkal mar'atu ummut tolibati. Manahu? Perempuan itu adalah ibunya pelajar perempuan itu. Aywa. Perempuan itu ya adalah ibunya pelajar perempuan itu ya, atau pelajar itu ya. Tapi itunya yang untuk yang terjemahan yang ini itu pakainya itu pakai dalam kurung. Ya, pakai dalam kurung. Jadi perempuan itu adalah ibu pelajar itu, Ya. Kata itunya ini kita pakai dalam kurung. Ini mengisyaratkan bahwa kata itu berarti katanya beralif lam. Ya, bukan kata. Karena di sini kita punya ada kata itu yang asli, ada kata itu yang hanya sekedar menunjuk, karena bahasa Indonesia itu tidak bisa mengartikan itu. Jadi kita pakai kata itu tapi pakai dalam kurung ya, tidak hakiki ya, tidak pada hakikatnya kata itu yang kita lihat. Ayo. Jadi perempuan itu ya, kata itunya asli adalah ibu dari pelajar itu ya. Kata itu yang ada di sini kita pakai dalam kurung. Artinya dia tidak asli ya, tidak pada hakikatnya. Nah, oke. Sekarang kita rubah menjadi bentuk jamak. Gimana? Tafadholi. Semuanya dijamain gitu ya Ustadz ya? Berarti ini menjadi jamak semua. Benar. Ula ikan nisa'u. Ayo, ula ikan nisa'u. Benar. Yalah. Ammut. Ula ikan nisa'u ini juga harus jadi jamak. Karena kita menunjuk perempuan ya. Jadi perempuan itu ya, adalah, masa perempuannya terus kita bilang adalah satu ibu ya, nggak mungkin ya. Berarti para perempuan itu ya. Ari umun teh jadinya apa Ustaz? Jamaknya apa? Ummahat. Ya. Ummahatut tolibati. Baknya panjang. Ahsanti, sahih ya. Ula ikan nisa'u ya. Ummahat tulisannya begini ya. Ummahat tolibati. Aywa, ummahat ya. Tolibati. Ula ikan ya. Ula ini sini bukan, tidak pakai ini. Ula ikan nisa'u ya, ummahatut tolibati. Ummahatut tolibati. Tolibati ya, panjang juga di situ karena dia menjadi, karena secara logika ya pasti otomatis kita nunjuk pada wanita itu adalah ibu-ibu dari para ya gitu ya, ibu-ibu dari para pelajar ya. Nggak mungkin pelajarnya cuma satu, ibunya banyak, ini nggak mungkin ya, nggak mungkin terjadi. Nah, oke. Bisa ya. Baik, lanjut kita ke Budiana, tafadhali. Rakam 10. Zalika rajulu oke. Zalika rajulu alimmu ya. Alimun ya, di sini jangan khawatir untuk mentanwinkan. Alimun. Zalika rajulu alimun kabirun. Aywa. Minal
Minal mamlakatil Arabiyyatil Saudiyati. aywa Saudiyah atau Saudiyah ya. Saudi. Aywa. Minal mamlakatil arabiyyatis Saudiyah. Aywa, nam. Ma'nahu? Mamlakati apa Ustaz? Aywa, mamlaka artinya kerajaan. Oh, kerajaan. Oh, Malik. Aywa, kerajaan ya. Mamlakah. Arabiyah Arab Saudi ya, kerajaan Arab Saudi, KSA ya. KSA atau KAS ya, kalau Indonesia KAS ya, kalau KSA ini bahasa Inggris ya. King Saudi Arabia. Aywa, Artinya laki-laki itu. Aywa, dzalikar rajulu, benar. Laki-laki Itu. Aywa, alimun kabirun. Ulama besar dari seorang ulama besar dari kerajaan Arab Saudi ya, kerajaan Arab Saudi. Nah, kerajaan Saudi Arabia. Aywa, nah, ahsanti. Sekarang kita akan rubah ya. Berarti yang kita akan rubah ini hanya ini aja. Ada 4 kata. Dzalikar rajulu alimun kabirun. Minal mamlaka ini tidak perlu kita jadikan jamak karena mamlakal Arabiyah Saudi itu cuman ada 1 ya, tidak banyak. Oke. Tafadhali Bu Diana. Ulaika rijalu. Aywa, ulaika rijalu. Oke. Ulaika rijalu. Ulama'u, benar. Kibaru. Aywa, kibarun ya, karena kibarun di sini dia pakai tanwin. Ulama'u kibarun. Ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyyatil Saudiyah. Aywa, minal mamlakatil arabiyyatis Saudiyah ya, Saudiyah. Nah, ahsanti. Di situ ada huruf tasydid ya, sinnya tasydid, arabiyyatis Saudiyah. Aywa, nah, ahsanti. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun minal mamlakatil arabiyyatis Saudiyah. Aywa, nah, ahsanti. Taib. Bisa ya? Merubah kata ya yang mufrad ini menjadi jamak. Ya, dan di sini kita sudah mulai memakai kata itu ya, kata tunjuk yang jauh tapi yang jamak. Ya, kalau kata tunjuk yang dekat untuk banyak apa namanya? Apa Ustaz? Kata tunjuk untuk yang dekat tapi jamak. Haulai. Aywa, haulai ya. Haulai sama kalau ini ulaika. Ya, ulaika. Aywa, nah. Baik. Ahsantuma. Berikutnya kita masuk ke latihan yang kedua ya. Oke. Ada pertanyaan silakan. Oke, enggak ada ya. Asyir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'idi ya, ismi isyaratin lil ba'idi zalika tilka. Jadi asyir ya, tunjuklah kata-kata berikut dengan isim isyarah untuk yang jauh. Zalika atau tilka atau ulaika. Ya. Caranya gimana? Kalau zalika itu untuk yang mufrad mudzakkar. Ya. Dia mufrad tapi mudzakkar ya. Kalau tilka mufrad muannas. Kalau ulaika ya, yang penting jamak, mau dia mudzakkar atau muannas tetap sama ya, kita pakai yang ulaika. Baik. Langsung ya. Jadi langsung bergantian Bu Rika sama Bu Diana ya, 1 2 3 4-nya langsung. Oke. Baik, kita mulai dari Bu Rika, tafadhali. Dzalika thalibun. Naam, ahsanti, sahih. Dzalika thalibun. Baik, tafadhali Bu Diana. Ulaika tujarun. Aywa, ahsanti, sahih. Rakam salasah. Tafadhali Bu Rika. Ulaika mudarisat. Aywa, mudarrisatun. Jangan lupa di situ ada tasdid. Oh, Ya, iya. ada tasdid. Mudarrisatun. Ulaika mudarrisatun. Lanjut. Naam, ahsanti. Tafadhali Bu Diana. Tilka qabibatun jadidatun. Naam, ahsanti. Sahih. Baik, berikutnya rakam khamsah. Bu Rika, tafadhali. Ulaika ummahatu thalibati.
Aywa talibati. Nah, ahsanti sahih. Ya, ulaika ummahatut talibati. Baik. Rakam 6, tafadhali Bu Diana. Ulaika abu utulabu. Aywa ulaika abaut. Oh, abah. Ya. Aywa. Bisa diulang? Ulaika Ulaika aba utulabu. aywa tullabi. Ulaika abaut tullabi. Oke, taib. Oh, Artinya apa nih? Ulaika eh, abaut tullabi. para ayah Mereka. Aywa, ini adalah para ayah. Apa bukan ini, pelajar. tapi itu ya. Itu adalah para ayah pelajar. Ya, ayahnya para pelajar. Aywa, ini emang Ya, bentuk lupa berarti jamak yang agak. di ujungnya kasrah ya, Ustaz ya. Aywa, ujungnya kasroh kenapa? Benar. Alasannya apa? Mudaf ilaih. Ya, Karena benar ya, kan dia karena ini mudhof. Mudaf ilaih. Ya, at-tullabi sebagai mudhofun ilaih. Ya, jadi kenapa dia majrur? Ya, karena di sini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Nah, ahsanti. Taib raqam 7, tafadhali Burika. Zalika fallahun. Nah, ahsanti. Sahihnya dzalika fallahun. Ini kata-kata yang sedikit mungkin kurang familiar, anak akan tanya ya. Taib. Berikutnya raqam 8, tafadhali. Tilka ummu Muhammadin. Ayo, tilka ummu Muhammadin. Taib. Ini kedengaran nggak nih? Ada ondel-ondel ya lewat. Oke. Taib raqam 9. Ya, tafadhali Burika. Zalika sadiqi. Aywa dzalika sadiqi. Naam, ahsanti. Taib sahih. Raqam 10. Tafadhali Bu Diana. Ulaika akhwati. Aywa akhwati ya. Kho-nya itu berharokat fathah ya. Ulaika akhwati. Naam, ahsanti. Ba'dahu raqam 11. Tafadhali Bu Rika. Nah, Oh. Zalika sama ya Ustaz? ayo, apa ini kira-kira nih? Ikhwati. Ikhwati. Ya. Jadi ada Ikhwati. akhwati, ada ikhwati. Apa Akhwat. arti ikhwah dulu? Ikhwati. Ikhwah. Ikhwah. Persaudaraan. Ya, ikhwah itu adalah Saudara ya, perempuan. ikhwah itu adalah kata jamak dari kata akhun. Akhun. Oh, Akhun, saudara. ya, Jadi satu saudara. ini ulaika. Ikhwahnya berarti ulaika. Nah, ulaika. Ulaika ikhwati. Ayo, Ikhwati. Ayo, ulaika ikhwati. Artinya adalah ini adalah saudara-saudaraku ya. Kalau yang di atas tadi nomor 10 ya, ulaika akhwati, ini adalah saudari-saudariku ya, seperti itu. Nah, ahsantuma. Ada pertanyaan silakan. Oke. Kita bikin apa namanya? Sedikit tantangan ya. Masih di kalimat-kalimat yang sama. Cuman Anda minta ini yang mufrad kita rubah jadi jamak, yang jamak kita rubah jadi mufrad. Bisa? Oke. Kita mulai dari Bu Diana. Tafadhali Bu Diana, rakam wahid. Pilihannya cuman itu ya. Pilihannya cuman dzalika, tilka, ulaika. Jadi tidak ada hada, hadihi sama haulai. Oke, tafadhali. Yang mana Ustaz? Yang ini. Masih yang sama. Masih yang tadi, kita balik lagi, cuman kita pengen tantangannya sedikit kita rubah ya. Jadi kalau yang ditulis mufrad kita bentuk dia jadi jamak. Misalnya contoh, jadi yang ini zalika jadi ulaika gitu ya. Aywa, ya ulaika tullabun. Ya, oke, langsung nomor 2 berarti ya. Bu Diana tafadhali nomor 2. Kalau jamak berarti dirubah jadi mufrad. Tunggal ya. Ya. Sedikit ini ya, tantangannya ada sedikit menantang. Oke. Zalika benar, tajirun. Zalika. Ayo, ahsanti, zalika tajirun. Baik. Ahsanti, raqam 3. Tafadhali Burika. Salah. Oh, ini. Zalika mad. Bukan mad, tapi mudarnya. Bukan zalika. Bukan zalika, ya kan? Tapi nomor 3 kan? Iya, nomor 3.
Kan Ini ini dari muannas atau mudzakar? ulaika. Muannas atau mudzakar? Oh, yang ini mu'anas. Ya, muannas. Oh, Berarti bukan kalau dzalika. mu'anas berarti tilka ya. Tilka ya. Nah, Tilka. Tilka mudarrisa tilka mudarrisatun. ayo Saknya nggak ahsanti. panjang. Benar ya. Mudarrisatun. Saknya nggak panjang. Tilka mudarrisatun. Ayo, nam ahsanti. Taib, rakam arba'ah tafadhali Bu Diana. Berarti ulaika Oke, ulaika Tobi tob tobibatun Tobibatun benar. jududun. Jududun ya. Jududatun ya. Jududun ini untuk mudzakar muannas, tidak perlu kita tambahkan ta marbutoh ya. Ulaika tobibatun jududun. Jududun. Aywa, jududun ya. Jududun. Nah, ahsanti sahih. Rakam khamsah, tafadhali Bu Dika. Tilka ummun tolib. Ummut Tolibatun. aywa, Tolibatun. dan tolibatun tapi tolibati. Kenapa Oh iya, tolibati? tolibati. Kenapa tolibati? Ya, karena itu mudhaf ilaih. Aywa, jadi ummu mudhaf atau libati sebagai mudhafun ilaih. Nah, ahsanti ya. Tilka ummut tolibati. Taib, rakam sita. Tafadhali Bu Diana. Zalika abu tolibun. Abu Tolibun. mirip dengan yang tadi. Abu tolibi. Oh iya. Aywa, kan mudhaf ilaih ya, kepemilikan ya, bapaknya murid itu. Aywa, nah, Zalika abu tulabi. ya, tulab juga kita rubah jadi bentuk mufrad. Ya, zalika abu tolibi. Aywa, zalika abu tolibi. 6. Taib, ahsanti. Taib, berikutnya rakam sab'ah. 6. Tafadhali Bu Rika. Falahun teh itu jamakna naon Ustaz? Aflahu. Allahuna. Ya. Bentuk Oh, jamak beraturan. tetap ya, berarti ini yang itu ya, yang apa, yang teratur ya? Beraturan. Ya, beraturan ya. Tinggal tambahkan wawu dan nun. Ulaika fallahuna. Aywa, ulaika fallahuna ya, fallahuna. Fallahuna. Aywa, naam, ahsantu, sahih. Ulaika fallahuna. Rakam 8, tafadhali Bu Diana. Ulaika ummaha. Ya, kalau di sini susah ya. Kalau perlu, kalau bisa kita akan bikin Muhammad itu jadi bentuk jamak juga, ya. Ulaika ummahatu Muhammadina, ya. Al-Muhammadina. Apa arti al-Muhammadin? Ya, orang-orang yang bernama Muhammad. Bernama Muhammad ya. Mungkin di Bilal 3 ada 4 orang berkumpul namanya Muhammad semua. Ya. Karena kalau di Arab itu nama Muhammad itu banyak ya. Namanya Muhammad ya. Nama-nama yang seperti itu banyak. Jadi kalau ini nggak bisa Ustaz, karena dia menunjuk satu orang ya Ustaz ya. Ya, satu orang ya. Tapi kalau mau bisa kita jadikan Muhammad ini dalam bentuk jamak juga. Jadi ulaika ummahatu Muhammadina. Ya, jadi itu adalah para ibu dari yang nama-namanya Muhammad. Semua berkumpul, ibu-ibunya juga berkumpul. Itu maksudnya ya. Ulaika ummahatul Muhammadina. Ya. Jadi kalau dia jamak harus pakai alif lam. Nah. Oke, lanjut rakam 9. Tafadhali Bu Rika. Berarti ini ulaika. Ulaika asdiqi. Asdiqoi. Oh, jamaknya asdiqoi. Aywa, jadi bentuk jamak ya. Ulaika asdiqoi. Aywa, ulaika asdiqoi ya. Asdiqoi di sini nanti ada huruf ya di belakang yang menunjukkan bahwa itu adalah menunjukkanku, kepemilikan saya ya, kepunyaan saya, benar ya. Ulaika asdiqoi. Aywa, nam ahsanti. Baik, berikutnya rakam 10. Tafadhali Bu Diana.
Zalika deh. Zalika. Ayo, kalau ini akhwat muannas atau mudzakkar, kalau kita bentuknya jadi bentuk mufrad, berarti jadi ya akhwat ini dari kata apa? Mufradnya adalah ukhtun. Ukhti. Oh, berarti tilka. Ya. Berarti tilka, benar ya? Tilka Ukhti. aywa, tilka ukhti. Ya, tilka Tilka ukhti ukhti. itu adalah saudari saya. Aywa. Nah, ahsanti. Berikutnya tafadhol Burika. Zalika akhi. Aywa, zalika akhi. Ya, zalika akhi. Nah, Masya Allah, ahsantuma. Itu tantangannya itu lumayan berat ya, merubah yang ada kita rubah dari bentuk ya yang kita rubah ya, yang tidak ada di dalam buku. Oke. Taib. Kalau cuma merubah Ustadz ya, mikir juga ya. Mikir juga. Belum, maksudnya belum bikin belum kalimat. nanti kalau yang gandeng udah Ya, produk belum. lainnya jadi lupa dah. Ayo. baru apa? Ini harus dilatih ya. Harus Iya, iya. dilatih bisa merubah ya. Belum otomatis ya Ustadz. Belum otomatis. Ya, belum otomatis karena kita belum lancar ya. Belum biasa. Istilahnya Ya. orang kalau bawa mobil ini belum Masih latihan. masih mikir ya, oper giginya masih mikir. Kalau orang sudah lancar itu kan cepat ya, tanpa berpikir panjang. Oke. Oke, kita lanjut ini rekam salah satu at-tadribus salif ya, latihan yang ketiga. Hati jam'al kalimatil atiyati ya, jam'al kalimatil atiyati. Datangkan atau kita bilang buatlah ya, jama'al kalimati, buatlah jamak dari kata-kata al-atiyati berikut. Ya, buatlah jamak dari kata-kata berikut. Taib. Oke, kita mulai langsung bergantian ya. Kita mulai dari terakhir tadi Bu Rika ya. Oke, Bu Diana tafadhali. Ummu. Ummun. Aywa. Jadikan jamak ya Ustadz ya. Aywa, jadikan jamak jadinya. Ummahatu. Aywa, ummahatun ya. Ummun ummahatun. Naam, ahsanti, sahih. Rakam berikutnya ke samping. Bu Rika tafadhali. Abun. Abaun. Abaun ya. Abaun ini bertanwin. Aywa. Ummun ummahatun, abun abaun. Aywa. Berikutnya nama ahsanti. Tafadhali Bu Diana. Imro'atun. Oke, jamaknya Anisa. Aywa, nisaun ya, tanpa alif lam. Aywa, karena di sini dia tidak pakai alif lam, maka jamaknya juga harusnya tidak pakai alif lam. Aywa. Nah, untuk kata imro'ah ini perlu anak kasih tahu ya. Ini imro'ah ini kalau dia berdiri sendiri itu bacanya imro'atun. Tapi kalau pakai alif lam, apakah al-imro'atu? Tidak. Ya, kalau dia pakai alif lam ini bukan al-imro'atu tapi menjadi apa? Al-mar'atu. Al-mar'atu. Aywa, perhatikan. Ya, lihat. Hamzah yang ada di awal tadi ini sudah tak ada. Ya. Kemudian mimnya yang tadinya sukun, ya, mim yang tadinya sukun menjadi fathah. Ya, imro'atun menjadi mar'atu. Ya. Bisa ya? Ini jadi al-mar'atu ya, al-mar'atu. Jadi mimnya yang sukun jadi fathah, ro-nya yang fathah jadi sukun. Itu tukeran ya, itu tukeran, kemudian hamzahnya dihilangkan. Hamzah dihilangkan, mim sama ro tukeran harokat, mar'atun menjadi al-mar'atu ya. Al-mar'atu. Oke, lanjut. Jadi imro'atun jamaknya nisaun ya. Lanjut Bu Rika tafadhali. Ammatun. Aywa. Jamaknya apa? Ammatun jamaknya ini kan bibi ya. Aywa, bibi. Bibi dari pihak bapak. Bapak ya, pihak dari pihak bapak kita. Ya. Ammatun jamaknya menjadi ammatun. Aywa, ammatun menjadi ammatun. Naam, ahsanti, sahih. Ya. Jadi kalau ada pada dasarnya ini kaidah besar ya. Pada dasarnya kalau ada kata-kata yang berta marbutoh ya, biasanya jamaknya itu pakai jamak beraturan ya. Ammatun ammatun, kholatun
Kholatun. Khallatun. Bukan khallatun tapi kholatun ya, tetap khonya panjang. Kemudian imro'atun ini memang sedikit unik ya, kata imro'atun ini jamaknya berbeda dari mufradnya ya. Imro'atun jamaknya nisaun atau niswatun ya. Jamak perempuan itu bisa dua, bisa nisa, bisa niswah ya. Niswatun ya, nisaun niswatun. Maka disebut ada nunun niswah ya, nunun niswah, nunnya perempuan. Yang mana nunnya perempuan? Nunnya perempuan itu yang ada di kata kerja ya. Zahaba menjadi zahabna, akala akalna ya. Kemudian syariba syaribna ya, itu namanya nunun niswah. Oke, lanjut. Tafadhali Bu Diana. Dhaifun. Aywa, dhaifun. Ma ma'nahu? Lemah. Lemah ya Ustaz. Lemah ya. Dhaifun artinya lemah. Jamaknya? Di'afun. Aywa, bisa di'afun ya. Atau bisa juga apa? Du'afa. Du'afa. Aywa, du'afa. Para du'afa itu yang kita sering tulisannya gini. Dalam bahasa Indonesia kita bilang du'afa. Du'afa ini dari kata du'afa yang ini ya. Du'afa artinya orang-orang yang lemah ya, yang tidak mampu ya, orang-orang yang tidak mampu. Dhaifun, di'afun atau du'afa. Nah, baik, ahsanti. Berikutnya tafadhali Bu Rika. Wazirun. Aywa. Wazirun. Jamaknya? Waziratu. Oke, ahsanti. Sudah berusaha ya. Nah, ahsanti. Jadi wazirun wuzara'u ya. Wuzara'. Aywa, wuzara'u ya, wazirun wuzara'u. Nah, ahsanti. Gimana Ustaz nulisnya Wuzaro? Aywa, ini dia. Ada tulisannya ya? Kelihatan? Wuzara'u. Benar. Di bawah Bu, Tulisannya ada kelihatan? Ada? yang dekat Kelihatan. angka 80 itu. Itu Ustaz ya. Aywa. Wuzara'u ya. Nah. Wuzara'u. Ini hurufnya pisah semua nih. Karena tidak ada huruf yang nyambung ya. Pisah semua. Wuzara'u. Ya. Baik. Lanjut. Menteri itu ya Ustaz ya. Menteri, benar ya. Wuzara'u berarti para menteri. Nah, ahsanti, sahih. Berikutnya ya, rakam atau berikutnya tafadhali Bu Diana. Ismun, benar. Jamaknya? Asmaun. Aywa, asmaun ya. Ismun asmaun ya. Al asmaul husna ya. Artinya al asmaul husna artinya apa? Nama-nama yang terbaik. Ya, terbaik. Bukan yang baik tapi ya. Dari kata ahsan ya, ahsan itu artinya terbaik, ahsan ya, tetapi kalau bentuk muannasnya itu husna ya, ada al-ahsan, ada al-husna. Nah, untuk jamaknya ya. Makanya ada kata akbar, ada kubro. Sugro ya, kubro, sugro, husna itu punya pola. Asgor. Ya. Asgor itu bentuk mudzakarnya, bentuk mudzakar ya. Tapi sugro ini bentuk muannasnya. Ya, dua-duanya bermakna lebih ya, atau ya. Sugro terkecil ya, kubro terbesar. Ayo. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ya. Iqra waktub. Ya, iqra waktub ya, baca dan tulislah. Baik, yang bagian atas Bu Rika, nah. Bagian bawahnya Bu Diana. Tafadhali. Dibaca Ustadz ya? Dibaca aja. Nah, Asdiqa'u, aghniya'u, aqwiya'u, atibba'u. Ayo, atibba'u. Nah, ahsanti. Nah, bawahnya tafadhali. Nanti kita ambil maknanya sama pola ya. Tafadhali Bu Diana. Fuqara'u, zumala'u, wuzara'u, ulama'u. Ayo, ahsanti. Tayyib. Ini maknanya sudah tahu semua. Kalau akuya ini kayaknya baru kita dapat. Akuya, mana akuya? Kuat. Orang-orang yang kuat ya, al akuya.
Ya, al-aqwiya. Taib. Al-aqwa. Jadi ada asdiqa, agniya, aqwiya, ya, atibba dari kata qawiyun, aqwiya'u, ya. Oke, coba kita lihat setelahnya ada lagi? Nggak ada ya? Oke. Ini kita akan ambil di sini, ini sebenarnya punya pola, ya. Tapi sayangnya pola itu tidak bisa kita deteksi dengan huruf. Misalnya, contohnya misalnya kalau kata qaf, ya, waw sama ya itu, atau misalnya ada kalau kata-kata yang ada huruf qaf harus pakai pola ini. Ya, pola aqwiya, agniya, asdiqa, atibba, ini polanya apa? Af'ila'u. Af'ila'i. Oh iya. Af'ila'u. Af'ila'u. Aywa, af'ila'u. Seperti itu ya. Af'ila'u. Fa'ala ya. Kemudian yang Af'ila'u. di bawah ini polanya apa kira-kira? Fu'ala. Fu'ala'u. Aywa, fu'ala'u. Ya, fu'ala'u. Ya, itu polanya. Nah, ini kebanyakan orang maksudnya pola itu apa sih? Apa Wazan. maksud kalau orang Arab bilang wazan, wazan artinya pola. Dalam bahasa Indonesia kita bilang pola, ya, atau timbangannya. Orang Arab kalau bilang pola atau wazan itu maksudnya adalah memberitahu kepada kita bahwasanya di situ itu pasti ada huruf fa, ain sama lam. Sama lam. Ya, 3 huruf. 3 huruf ini adalah menunjukkan huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Artinya apa? Kalau ada kata af'ila'u, berarti huruf aslinya itu sebenarnya ada 3. Di fa-nya, kemudian ain, kemudian lam. Ya, coba kita lihat asdiqo. Huruf aslinya berarti apa saja nih? Sod, dal, kof. Dal, kemudian kof. Ya, ini huruf asli dari kata asdiqo. Dari kata sodikun, ya, sodikun. Kalau kita bilang sodikun, ya, sodikun ini berarti huruf ya ini adalah huruf tambahan. Ya, sodikun. Kita lihat di huruf sodikun. Ya. Dan yang seperti ini juga kalau kita tahu pola, ini kita akan bisa lihat ke kamus. Ya, kamus. Jadi kalau ditanya agnia, coba cari di kamus agnia. Jangan cari di hamzah. Tapi carinya di mana? Gin. Ya, di ghain, nun, ya. Gin. Ya, Aywa, ghain, nun sama ya. Kalau aku ya, carinya di huruf apa? Dari kof. Kof. Kemudian cari huruf wawunya, kemudian huruf ya. Ya, seperti itu ya. 6. Halo. Waalaikumsalam. Oh. Halo. Bu Rika lagi nelpon? Enggak? Enggak ya? Udah Ustaz. Udah. Oh, taib. Oke, nah. Labas. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita mulai belajar pola itu maksudnya adalah memperlihatkan mana huruf pertama, kedua, dan ketiga. Ya, kenapa cuma 3 huruf? Ya, minimal kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Ya, kalau dia kurang dari 3 huruf, maka biasanya itu bukan kata, tapi dia adalah kata sambung atau disebut dengan harf ya dalam bahasa Arab. Ya, seperti kata fi, ya, min, ini terdiri dari 2 huruf ya. Apalagi 1 huruf ya. Kalau 1 huruf ini biasanya tetap disebut dengan harf ya, seperti a. Ya, a itu artinya apakah ini masuk kategori huruf ya dalam bahasa Arab. Oke. Bisa ya? Jadi ini di sini kita diperlihatkan bagaimana itu pola ya. Asdiqo, agniya, aqwiya, atibba, ini polanya af'ila. Ya, sedangkan fuqara, zumala, wuzara, ulama, apalagi du'afa tadi bisa ya. Apalagi kabirun, kibarun, bisa juga kubaro. Ya. Kubaro ini jamak dari kata kabirun juga bisa. Kubaro ya, orang-orang, al-kubaro artinya orang-orang besar. Ya, orang-orang yang punya pengaruh. Baik. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Oke, sampai di sini. Kita lanjut yang di sini. Halaman 81 ya, berarti. Halaman 6. Wahid wa thamanun. Ya, 81. Oke. Asmaul isyarati lil ba'idi. Ya, asmaul isyarati lil ba'idi. Kata-kata tunjuk ya untuk yang jauh. Menunjukkan yang jauh. Ya, menunjuk yang jauh. Ya, kata-kata tunjuk untuk yang jauh itu ada, ya, kalau kita bisa bilang cuma 3 aja ya. Ada zalika, tilka, kemudian ulaika ini untuk yang jamak. Ya, tapi di sini jamak hati-hati, ini untuk jamak yang berakal. Begitupun dengan haulai itu untuk jamak yang
Yang berakal. Ya. Kalau yang tidak berakal pakai apa? Pakai mu'annas. Kata tunjuk yang mu'annas. Ini. Kalau dia jauh pakai tilka, kalau dekat berarti pakai hadhihi. Itu kalau yang kata benda mati. Misalnya kita mau bilang itu adalah rumah-rumah. Ya, berarti rumah kita datangkan jamaknya. Tilka buyutun. Ya, jadi buyut, ya, buyutun jamak dari kata baitun. Ini kita nunjuknya bukan pakai ulaika. Ulaika buyutun tidak, ya. Tapi tilka buyutun. Karena ulaika bentuk jamak atau haulai ini bentuk jamak yang dipakai untuk yang berakal, ya, untuk manusia maksudnya, ya, untuk yang manusia. Baik. Bisa? Nanti kita akan ambil juga, ya, dalam waktu dekat insya Allah ini sudah kita akan dapatkan bagaimana menunjuk kata-kata benda selain manusia yang bentuknya bentuk jamak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada ya? Oke. Masya Allah, ini cuma berdua aja, ini yang lain belum masuk. Belum ada yang lain. Taib, labas. Coba kita lihat. Bu Novi wifi-nya ngadat. Oh, wifi-nya ngadat, saya nggak bisa masuk. Bu Bulan. Dan belum bisa ya. Oke, nanti. Oke, taib, labas. Ya. Oke, taib. Oke, kita lanjut. Yang ini ya. Oke. Muhammadun zahaba ya. Muhammadun ya wa Hamidun wa Aliun zahabu. Aywa. Di sini kita sudah mulai belajar nih. Macam-macam. Nanti kita akan terangkan setelah ini ya. Kita mulai belajar khobar jenis yang ketiga. Ya, khobar jenis yang ketiga. Oke. Taib. Di sini Muhammadun zahaba. Apa arti Muhammadun zahaba? Muhammad telah pergi. Muhammad telah pergi. Ya, kalau kita itu. Oke, ini dia ya. Ini kita ambil dulu maknanya, enggak apa-apa. Nanti Ana jelaskan. Muhammadun zahaba, Muhammad telah pergi. Muhammad, Hamid dan Ali telah pergi. Ya, bahasa Arabnya Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun, ya. Wa di sini fungsinya sebagai koma saja. Ya, sebagai koma. Zahabu, ya, mereka telah pergi. Mereka telah pergi. Aywa. Bisa ya. Jadi kalau subjeknya banyak, ini berarti kata kerjanya juga bentuknya bentuk yang jamak. Harus ada wawunya di belakang. Ya, wawunya ditemani oleh huruf alif. Ya. Berikutnya Maryamu zahabat. Yang kita sudah ambil sebelumnya, zahabat. Kemudian Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahab. Nah, ya, zahabna. Ya, ini kita sebut dengan tadi Ana bilang nunun niswah. Ya, nun perempuan. Maksudnya adalah nun yang menunjukkan bahwa pelaku dari kata kerja tersebut adalah perempuan, jamak ya, bentuk jamak. Oke. Sampai di sini yang ini bisa dimengerti? Gampang ya? Ini kita sudah ambil juga sebelumnya, kita sudah susun dari bentuk yang huwa, hiya, anta, anti sudah ya? Anta, anti, kemudian hum, hunna, ya, ana. Ya, masih ingat? Sudah lupa? Masih, Ustaz, tenang. Masih. Oke. Coba kita susun dikit. Huwa, ya, hiya, kemudian ada anta, ana, kemudian ada anti. Anti udah ada. Kemudian ada hum, ya. Ada hunna. Oke, di sini kita jauhkan dulu ini. Sedikit jauh, ya. Ada hum, ya. Ada hunna. Kemudian ada ana. Ya, di sini kalau kita taruh kata zahaba, berarti urayanya gimana? Zahaba, kemudian hiya menjadi zahabu ke bawah, ini apa ke pinggir, Ustaz? Ke bawah. Zahaba, zahabat, zahabta. Zahabta, oke. Zahabti, oke. Zahabu. Nah, ahsanti, zahabu. Zahabna. Zahabu, ya. Zahabna. Ini huruf za-nya kegedean ya. Zahabna, zahabna ya, zahabna. Kemudian ana zahabtu. Zahabtu.
Aiwa. Seperti ini ya. Dhahabtu. Hum dhahabu, hunna dhahabna, ana dhahabtu. Baik. Ini sudah pernah ya, sudah pernah kita. Tinggal banyak diulang ya. Dengan mengulang ya, mengulang ini adalah trik untuk menghafal kaidah, menghafal grammar ya, mengulang pelajaran. Oke. Nah, di sini ada yang ingin Anda sampaikan ya. Yang ingin Anda sampaikan adalah bahwasanya ini secara tidak langsung ya, walaupun teorinya belum ada, tapi secara praktek ini kita mulai dimasuki oleh pelajaran-pelajaran baru. Ya, seperti contoh kita bilang, apa perbedaan antara zahaba Muhammadun sama Muhammadun zahaba? Ya. Oke, ini kita butuh penjelasan sedikit. Ada zahaba Muhammadun, ada Muhammadun zahaba. Oke. Apa perbedaannya? Artinya sama dua-duanya, cuman strukturnya berbeda. Strukturnya berbeda. Kalau itu kalau yang atas kalimat fi'liyah, kalau fi'liyah, benar ya. Fi'liyah, sedangkan kalau yang bawah ini ismiyah. Ismiyah. Ya. Kalau untuk bentuk, kalau masih bentuk ya, masih bentuk mufrad, ini perbedaannya nggak kelihatan. Tapi kalau sudah dalam bentuk jamak, ini perbedaannya kelihatan. Ya, perhatikan coba ya, kita akan bentuk dia jadi jamak. Zahaba Muhammadun wa Aliyun wa Khalidun. Kata kerja kalau di depan tidak akan berubah dia. Tetap dalam bentuk mufrad. Ya, ini perbedaannya. Tapi kalau yang di bawah kita tulis, ya, kalau yang di bawah ini kita tulis Muhammadun ya wa Aliyun wa ya Khalidun telah pergi, berarti zahabu. Simple. Ya. Kalau kita mau i'rab sedikit, ya yang di atas ini kita bilang ini fi'il. Fa'ilnya mana? Ini Muhammad. Satu aja fa'ilnya. Ya, satu fa'ilnya. Kemudian Ali ini sebagai apa? Sebagai ma'tuf. Ini Khalid juga sebagai ma'tuf. Ma'tuf itu ngikut sebelumnya. Ya, ngikut hukum sebelumnya. Kalau Muhammadun marfu, Aliun ikut marfu jadi dhammah, Khalidun juga ikut marfu. Kenapa kita bilang hanya ngikut? Karena dia diperantarai oleh huruf, ada huruf waw, namanya huruf atofnya, harfu atof. Ya. Jadi fa'il di sini kalau ditanya mana fa'il? Fa'ilnya yang paling pertama ini, pelakunya ini Muhammad. Yang lain itu ngikut. Zahaba Muhammadun wa Aliyun wa kita mau sampai panjang pun katanya itu cuman ya, kata zahabanya itu cuman untuk satu orang. Tapi kalau pelakunya kita dahulukan ya, maka di belakang kita akan harus menselaraskan antara pelaku yang sudah disebut dengan kata kerjanya. Muhammadun wa Aliyun wa Khalidun zahabu. Kita nggak boleh bilang zahaba tapi zahabu. Ya. Masuk akal? Bisa ya? Ya, itu antara, kalau yang di atas kita sebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali oleh fi'il ya, sedangkan yang bawah kita bilang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, silakan. Di atas itu berarti kan kalau misalnya kalimatnya hanya sependek itu, yang di atas kan sudah sempurna ya Ustaz ya, nggak menimbulkan pertanyaan lagi kan? Benar, kalau cuma sampai kata ya zahaba Muhammadun, kalimat sudah sempurna. Tapi kalau kita cuma bilang, kalau yang bawah dua kata doang, Muhammadun wa Aliyun, ya ini tidak sempurna. Benar, ahsanti, sahih. Ya, makanya yang di bawah di sini nanti kita akan pelajari yang namanya oke, coba yang bawah. Ana tanya. Mana mubtada yang bawah? Yang bawah sini, yang bawah, bagian bawah mubtadanya yang mana? Muhammadun. Ya, Muhammadun. Khobarnya? Khobarnya zahabu. Ya, zahabu. Jadi Muhammadun wa Aliyun wa Khalidun. Ya, ini ada huruf atof di sini. Tetap kita bilang mubtada yang mana? Tetap cuma satu. Mubtada cuma satu. Ya. Kemudian khobarnya di sini dalam bentuk khobar jumlah.
Ya, di sini kita khobar belum kita ambil ya. Sudah pernah belum? Bentuk-bentuk atau jenis-jenis khobar? Belum. Belum ya? Oke, Tapi nggak tahu deh, sering bolos. Oke. Ustaz, Taib. Kayaknya kalau belum ya, Bu Diana? Ustaz, tadi kan kalau yang Muhammad itu adalah mubtada, Oke. kabarnya zahabu. Nah. Yang dua kata di depannya yang ali itu sebagai apa, Ustaz? Sebagai Memang ma'tuf. tidak disebutkan? Sama ma'tuf juga sama, ma'tuf dia. Ya, Jadi sebagai maktuf. Ma'tuf. Ya, sebagai ma'tuf. Apa namanya? Kalau misalnya kita tidak anggap mereka berdua, sebenarnya Muhammadun Zahaba. Cuman karena tetap dia dianggap, ya karena walaupun, tapi kalau ditanya mubtadanya mana? Mubtadanya cuma satu, yaitu Muhammad. Yang lainnya itu adalah namanya apa? Ma'tuf. Ya, ma'tuf ala Muhammad. Khalidun ma'tuf ala Muhammad. Begitu, kembali kepada sebelumnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan ma'tuf? Ma'tuf itu maksudnya ngikut, ya, ngikut hukumnya. Ma'tuf, ya, hukumnya. Hukum di sini maksudnya marfu. Ya, karena dia marfu maka Aliun juga ikut marfu, Khalidun ya juga ikut marfu. Nah, ini yang dipelajari dalam ilmu nahwu seperti ini. Ya. Bisa ya? Apakah itu karena dianggap sejenis, Ustaz? Makanya dianggap cuma satu. Dianggap apa? Sejenis. Bisa juga, boleh kita taruh di situ perempuan boleh, atau kita taruh di situ sejenis. Di sini maksudnya apa? Sejenis mudzakkar? Iya, misalnya itu mudzakkar semua, misalnya. Ayo, bisa kita taruh, padahal bisa kita taruh juga muannas, tidak mesti. Maksudnya kata benda semuanya. Itu maksudnya ya, kata benda. Iya. Maksudnya kalau benda semua. Kalau misalnya katakan itu orang semua, Ustaz. Orang semua. Makanya ya, atau yang diambil adalah di depannya saja yang dianggap sebagai mubtada. Sebagai mubtada, benar. Lainnya itu adalah ma'tuf ala, ya. Ma'tuf ala, sebut kata yang pertama. Ma'tuf ala Muhammad, Aliun ma'tuf ala Muhammad, Khalil ma'tuf ala Muhammad, karena dia semuanya ngikut dari awal. Ya, seperti itu. Ya, bukan ngikut jenisnya tapi ngikut hukumnya. Ya, ngikut keadaannya marfu atau majrur. Nah, ahsanti. Bisa ya? Ada pertanyaan lain lagi? Kalau enggak kita akan masuk ke jenis-jenis khobar. Karena ini sangat penting ya, karena supaya kita bisa memahami struktur kalimat atau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah gampang, ada fi'il, ada fa'il, selesai. Ya, sedangkan kalau jumlah ismiyah ini ada mubtada, ada khobar, khobarnya ada 3 jenis. Nah, ini yang perlu kita, khobarnya ada 3 jenis, ada atau 3 macam. Ya, perlu kita uraikan. Nah, oke, siap ya? Ana jelaskan tentang jenis-jenis khobar. Oke. Ya. Siap? Siap. Jenis-jenis khobar. Ada? Sudah dapat? Oke, di sini kita akan tulis ya. Langsung khobar aja ya, langsung khobar supaya tidak makan tempat dari atas. Ya. Khobar itu ada 3 jenis. Ya, khobar itu ada 3 jenis. Yang pertama khobar mufrad. Ya, khobar apa? Khobar mufrad. Contohnya adalah haula'i mudarrisuna. Ya, ini ada tujuan ya. Anak kasih contoh begini, ada tujuannya untuk menjelaskan jenis mufrad itu maksudnya apa. Oke. Jadi khobar yang pertama jenisnya mufrad. Sekarang pertanyaannya adalah maksudnya mufrad itu gimana? Ya, mufrad itu maksudnya terdiri dari satu kata. Ya, jadi mufrad di sini jangan berpikir mufrad itu katanya harus tunggal. Makanya di sini anak kasih contoh mudarrisuna. Ya, jadi kalau Anda tanya mana mubtada? Mubtadanya haula'i, khobarnya mudarrisuna. Ya, jenis khobarnya apa? Khobar mufrad. Nanti kan ada yang sanggah. Tapi kan mudarrisuna jamak, Ustaz. Iya, itu bentuknya yang lain ya. Itu pelajaran lain, ini kita bilang jamak, benar. Cuman untuk khobar ini kita bilang dia khobar mufrad. Ya, apa itu khobar mufrad? Khobar yang terdiri dari satu kata.
Bukan bentuknya yang jamak, tidak, tapi bukan bentuknya yang mufrad, tapi dia terdiri dari satu. Cuma mudarisuna gitu, Ustaz. Iya, cuma mudarisuna. Ya, cuma mudarisuna saja. Ya, nanti kita akan lihat, kita bandingkan dengan jenis yang berikutnya. Mudarisuna, wa waziru, wa wazir. Tetap kalau misalnya kita bilang ada kalimat ya. Nah, apa ya pertanyaan? Haulai mudarrisuna wa wajib wa wuzara. Ya, wa wuzara. Nah, sekarang pertanyaannya, mana khobarnya? Mudarrisuna. Mudarrisuna aja. Wawunya di sini atof, wuzara ma'tuf. Ya. Wuzara ma'tuf ke mudarrisuna. Ke mudarrisuna. Terus kalau yang sama naon, Ustaz? Ya, ahsanti. Nanti kita akan lihat. Oke. Jadi ini tidak ada khobar jamak, enggak ada. Ya, khobar jamak itu maksudnya lawan daripada mufrad itu pada bentuk kata, pada bentuk kata. Kalau di sini nanti tidak ada khobar jamak namanya ya. Khobarnya nanti yang kedua kita ambil. Taib, yang kedua namanya khobar shibuhu jumlah. Shibuhu jumlah. Aywa. Apa arti shibuhu jumlah? Shibuhu jumlah itu artinya mirip kalimat. Jumlah. Shibuhu artinya mirip, jumlah artinya kalimat. Ya, dia mirip kalimat. Contohnya apa? Oke. Di sini ya, mirip kalimat. Jadi ada kalimat. pakai. Contohnya itu ibunya Muhammad gitunya. Bukan. Nanti kita akan ambil. Jadi penasaran ya. Shibuhu jumlah ya mirip kalimat. Oke. Nah, mirip kalimat di sini itu sudah dipandu oleh orang Arab, ya sudah dipandu oleh para ulama, bahwasanya para ulama dalam bidang bahasa, bahwasanya shibuhu jumlah itu maksudnya ada dua. Ya, yang kita maksud shibuhu jumlah itu ada dua. Yang pertama, kalimatnya itu terdiri dari jar dan majrur, huruf jar dan majrur. Contohnya misalnya fil gurfati. Jar majrur. Hurufnya itu. Fil gurfati. Fil fasli. Fil fasli, fil gurfati, fil masjidi, fil baiti. Ya. Fi-nya boleh kita rubah dengan yang lain. Kita rubah dengan huruf jar yang lain. Ya, min tobibi, min Amerika. Ya, seperti itu. Yang jelas apa? Yang jelas pertama jar majrur. Ya, jar dan majrur. Ya, ada huruf jar dan isim majrur. Ya. Yang kedua, ya, ada dzarf. Namanya apa? Dzarf. Dzarf artinya apa tuh dzarf? Dzarf itu kata depan ya, Ustaz. Ya, dzarf itu keterangan tempat atau waktu. Keterangan tempat. Atau waktu. Amama. Ya, benar. Waroma, gitu. Ya, dzarfun. Cuman dzarfun ini memang tidak apa namanya? Dzarfun. Tidak sendirian, ya pasti dia akan datang dengan temannya. Ya, misalnya kita bilang amamal gurfati. Makanya disebut dengan mirip kalimat. Ya. Jadi yang kedua kita sebut apa? Khobar shibuhu jumlah. Dan shibuhu jumlah sudah dipandu. Itu hanya dua model. Yang pertama terdiri dari huruf jar dan isim majrur, yang kedua itu dzarf. Ya, dzarf itu keterangan tempat atau waktu. Ya, seperti amama. Tapi pasti duanya ini akan muncul ya. Nggak mungkin cuma amam doang ya. Misalnya kalau bahasa kita kan di depan bisa ya, kita bilang Muhammadun, si Muhammad ada di depan. Di depan maksudnya berarti di depan rumah. Tapi bahasa Arab nggak bisa begitu ya. Muhammadun amamal bait. Harus ada kata baitnya. Nggak boleh kita bilang Muhammadun amam al bait ya gitu ya. Walaupun dalam bahasa hari-hari kita bilang ke orang Arab amam, dia tahu maksudnya fil amam ya, di depan, ada di depan ya. Tapi di sini ya jenisnya di sini adalah ya kita melihat pada jenis khobar. Ini khobar yang seperti ini terdiri dari dzarf. Dzarf itu artinya keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya, di depan, di belakang, samping, kiri kanan, depan, di atas, di bawah, ini keterangan tempat namanya. Ya, maka ini disebut dengan shibuhu jumlah. Ya. Nah, yang ketiga. Nah, ini kita masuknya yang ketiga sebenarnya. Ya, ini semuanya sudah kita dapat, benar gak? Mufrad sama shibuhu jumlah sudah kita dapat? Benar ya?
Pernah. Ya, jadi Ana minta contoh, coba bikin kalimat ada mubtada, khobarnya syibhu jumlah. Silakan, kita mulai dari Bu Rika dulu. Yang simpel-simpel aja, Ada jangan yang sibuk susah. jumlah. Oh iya. Jadi kalimat ada mubtada, kemudian khobarnya jenisnya khobar syibhu jumlah. Muhammad fil fasli. Aywa Muhammadun ya fil Iya, Muhammadun fil fasli. fil fasli. Nam ahsanti ya. Muhammad sebagai mubtada, fil fasli sebagai khobar syibhu jumlah. Oke, nam. Tafadhali Bu Diana, contoh lain. Kasih yang zorf boleh? Ali fil masjid. Aywa aliyun fil Masjid. Aywa aliyun fil masjid. Ini masih jenis yang pertama ya. Ya, ada yang pertama, ada yang kedua. Kali yang kedua coba Mas Ibu Diana bikin yang keduanya yang zorf, keterangan tempat. Misalnya buku itu di bawah meja. Coba. Kita ya, kalau bikin mubtada harus pakai alif lam. Alif lam ya, pakai ma'rifah. Jadi ma'rifah dia. Al ya. Al-kitabu. Aywa. Al-kitabu tahtal maktabi. Aywa al-kitabu tahtal maktabi. Ya, tahtal maktabi ini syibhu, khobarnya jenis khobar syibhu jumlah. Ya, oke. Bisa ya? Oke. Dua ini sudah jelas? Bisa? Gampang ya? Ya, oke. Sekarang kita akan masuk yang ketiga, ini kita geser ke atas ya. Ini yang dua kita mepet supaya lebih jelas untuk yang ketiganya. Oke. Oke, ini kita screenshot aja ya. Oke. Ini kita geser ke atas ya. Khobar itu ada 3 ya. Tadi itu mufrad ya, yang keduanya syibhu jumlah ya. Yang ketiga, nah ini yang ketiga. Khobarnya khobar apa? Jumlah. Oh. Ya, jenisnya jumlah. Bukan syibhu jumlah lagi, tapi bukan syibhu jumlah. Kalau syibhu jumlah yang tadi 2 jenis. Iya. Kalau ini khobarnya khobar jumlah. Dan jumlah terbagi 2. Ya. Terbagi 2. Ada jumlah ismiyah. Kita ambil yang paling pertama dulu ya, paling gampang. Ada jumlah fi'liyah ya. Fi'liyah sama jumlah ismiyah. Oke, ismiyah. Oke. Ini materi baru ya, tapi hanya 2 orang yang bisa hadir, ya nggak apa-apa. Ya, inilah keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu ya. Fi'liyah. Fi'liyah. Oke. Nah, kalau fi'liyah kan kita sudah tahu tadi. Bagaimana itu jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah terjadi. Ya. Kalau fi'liyah itu kan harus ada apa? Ada fi'il, ada fi'il, ada fa'il. Benar nggak? Iya. Ya, fi'il, fa'il. Ya, sedangkan kalau ismiyah itu ada mubtada sama khobar. Ya, mubtada dan khobar. Selesai. Tinggal contohnya aja nih. Ini sebagai gambaran aja. Jadi khobar yang ketiga itu jenisnya jumlah atau bentuknya kalimat, dan kalimat kita ketahui ada 2 ya. Kalimat fi'liyah sama kalimat ismiyah atau jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ya, dan sudah kita ketahui juga bahwasanya kalau jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Tinggal contoh. Ya, contohnya seperti apa nih? Kita ambil contoh yang jenis pertama, fi'liyah. Nah, bagaimana itu khobar jumlah fi'liyah? Ya, contohnya simpel tadi. Muhammadun zahaba. Muhammadun zahaba. Zahaba. Ya. Oh. Ini pasti ada pertanyaan nih. Ya. Muhammadun sebagai mubtada. Pokoknya kalau ada isim di awal pasti mubtada. Nah, sekarang bentuk khobarnya ini ya, bentuk khobarnya adalah jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Ada fi'il, ada
Fa'il. Fa'il. Nah, sekarang pertanyaannya, zahaba itu fi'il atau fa'il sih? Fi'il dan fa'il, Fi'il. benar gak? Fi'il dan fa'il. Aywa. Fa'ilnya huwa. Benar ya. Jadi fi'lun dan fa'ilun dan fa'ilnya itu tersembunyi, tidak kelihatan. Tapi orang Arab ya, kalau kita belajar bahasa Arab, setiap kata kerja itu pasti ada pelaku, mau kelihatan atau tersembunyi. Makanya kita bilang di sini Muhammadun mubtada. Zahaba, kita uraikan dulu. Zahaba fi'lun wa fa'ilun ya, khobar jumlah. Khobar jumlah. Aywa, fi'lun wa fa'ilun sebagai khobarnya jenisnya khobar jumlah. Ya, Muhammadun mubtada. Mubtada marfu. Khobar. Zahaba khobar. Khobarnya khobar jumlah. Fi'lun wa fa'il. Aywa, jadi diurut harusnya begini. Jadi Muhammadun mubtada, zahaba itu fi'lun wa fa'ilun. Ya, fi mahalli raf'il khobar. Fi mahalil raf'in khobar. Khobar ya, sebagai khobar. Ya, khobarnya khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Khobar jumlah. Muhammadun mubtada. Zahaba fi'il wa fa'il. Fi mahalil apa Ustaz tadi? Fi mahalli raf'i. Fi mahalli raf'il khobar. Fi mahalli raf'il khobar al jumlah ya, khobarul jumlah. Ayo. Baik. Nah, jadi sini kita perhatikan itu aja dulu ya. Fi mahalli raf'il khobar jumlah. Ayo. Khobar jumlah. Nah, bisa ya? Bu Diana gimana? Ngikutin dulu Ustadz. Ikutin dulu, oke. Jadi kita mau di sini mau mubtada itu jenisnya cuma satu, tetapi khobar itu memang jenisnya ada tiga. Ya, ada mufrad, ada syibhu jumlah dengan pembagian yang tadi yang dua, kemudian ada jumlah juga pembagiannya ada dua, yaitu fi'liyah sama ismiyah. Ya. Ini untuk jenis yang pertama ya. Contohnya adalah Muhammadun zahaba. Muhammad mubtada, zahaba sebagai khobar. Khobarnya jenis jumlah fi'liyah. Oke. Taib. Contoh yang kedua. Ini kita harus hapus karena whiteboardnya kecil ya. Sebenarnya bisa besar. Cuman nanti tulisannya jadi kecil-kecil nanti. Oke. Sekarang ya, yang khobarnya khobar jumlah ismiyah. Ya, gimana itu bentuknya? Contoh misalnya ya. Muhammadun abuhu mudarrisun. Ya. Ini contoh apa Ustadz? Contohnya adalah oke. Jadi kalau kita i'rab Muhammad ini sebagai mubtada. Ya. Mubtada awal. Mubtada 1, abuhu mubtada 2, mudarrisun khobar untuk mubtada 2. Dan jumlah abuhu mudarrisun sebagai khobar untuk mubtada pertama. Bingung ya? Oke. Masih bingung? Muhammadun abuhu mudarrisun. Aywa, si Muhammad bapaknya itu seorang guru. Ya. Muhammad bapaknya. Muhammad adalah mubtada 1. Abuhu mubtada 2. Kedua. Ya. Mudarrisun khobar untuk mubtada kedua. Mubtada benar gak? Ya. Mubtada dan khobar ini kan kalimat. Bentuknya bentuk jumlah ismiyah. Mudarrisun adalah khobar untuk mubtada kedua. Karena itu menjelaskan siapa? Menjelaskan abuhu. Ya. Khobar jumlah untuk Muhammadun. Benar ya. Jadi jumlah wal jumlatul ismiyah khobar mubtada awal. Ini memang sedikit rumit ya. Tapi emang harus kita ketahui ini. Ya memang ini terlalu agak sedikit berat ya. Kita ambil dikit-dikit nanti dengan banyak contoh. Ya, dengan bacaan contoh itu nanti kita akan banyak melihat perbedaan, ya bisa bisa memilah dan memilih, melihat lebih jelas ini ini jumlah, ini khobar jumlah, ini khobar syibhu jumlah, ini khobar mufrad.
Nanti kita akan sedikit bikin apa namanya, nanti kita akan bikin tampilan ya, tampilan seperti soal-soal sebelumnya, ada soal ya, kita akan bikin, kemudian kita akan kerjakan sama-sama karena ini sangat penting ya, sangat-sangat penting untuk mengetahui ya jenis-jenis khobar seperti ini. Baik, ada pertanyaan silakan. Oh, Ustaz, itu berarti kalau ini kan kalau dipecah kalimatnya Ustaz ya. Iya, kan, benar. Ya, bahwa yang kenapa khobarnya itu miliknya mubtada yang kedua, kalau diartikan kan bapaknya Muhammad. Iya, bapaknya Muhammad adalah seorang guru. Jadi mudarrisin itu khobar itu adalah mubtada untuk mubtada kedua, benar. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kan berarti hanya dua ya Ustaz ya, bapaknya Muhammad dan guru ya Ustaz. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan bapaknya Muhammad dan guru. Tapi karena dalam bahasa Arab Muhammad, bapaknya, dan guru itu ada 3 kata ya Ustaz ya. Aywa, nam. Jadi yang menempel khobar itu ke mubtada yang paling dekat dengan khobarnya. Ahsanti, sahih. Ya. Jadi kita harus tahu khobar ini ya, khobar ini yang mudarrisun, ini khobarnya khobar apa nih kira-kira? Jenisnya apa nih? Mudarrisun. Mufrad ya. Khobarnya jenis khobar mufrad. Nah, khobar, oke, coba kita tulis lagi ini, ana hapus yang ini ya. Kita tulis lagi Muhammadun abuhu ya. Mudarrisun. Ya. Setiap ada isim kita bilang ini pasti mubtada. Ya. Misalnya kita nggak tahu nih, kita baru lihat kata Muhammad, kita bilang ini mubtada, pasti. Pas kita lihat lagi abuhu, Muhammad kemudian abuhu. Hu ini kan kasih kembali kepada si Muhammad. Pasti kepada Muhammad. Ya, pasti kembali kepada si Muhammad. Jadi kita bilang, oh mubtadanya ada 2 nih. Ya, si Muhammad, kenapa Muhammad? Bapaknya, oh ini mubtada lagi nih. Karena belum menjadi khobar, karena butuh mubtada. Jadi ini mubtada 1, ini mubtada 2. Kenapa bapaknya? Mudarrisun. Oh, ini khobarnya. Khobar dari mana? Khobar untuk mubtada 2. Ya, khobar untuk mubtada 2. Ayahnya mudarrisun, ayahnya seorang guru itu ya menjadi khobar atau menjadi informasi untuk si Muhammad. Si Muhammad kenapa? Bapaknya seorang guru gitu. Emang sedikit belibet ya. Orang bilang ngapain begitu? Langsung aja Abu Muhammadin mudarrisun, selesai. Benar gak? Abu Muhammadin mudarrisun. Kita bikin mudhafun ilaih. Iya. Benar gak? Variasi, variasi. Ya, variasi. Kenapa seperti ini? Ya, kenapa ada variasi begini? Karena tidak semua orang tahu bapaknya Muhammad. Tidak semua orang tahu bapaknya Muhammad. Misalnya kita mau perkenalkan si Muhammad, perkenalkan bapaknya Muhammad. Kita harus pancing dulu orang untuk menarik perhatian kita. Kita sebut orang yang mereka kenal. Si fulan atau misalnya si Muhammad gitu ya, kita bilang si Muhammad. Kenapa Muhammad? Bapaknya. Oh, bapaknya kenapa? Seorang guru. Oh ya. Tapi kalau kita bilang bapaknya kita sebut bapaknya dulu, ini kurang menarik. Ya, kurang menarik dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki, Munofi? Khair, alhamdulillah. Ustaz, kayaknya baru bisa nyambung ya. Ini lagi hujan apa? Nam? Oke, taib. Enggak apa-apa ya. Ya. Maaf kalau putus-putus ya Ustaz. Ayo, ini lagi hujan apa di jalan, Bu? Di jalan Ustaz. Oh, Masya Allah. Nah, taib. Taib khair insyaallah. Oke. Oke, taib. Mudah-mudahan bisa, yang penting sudah hadir ya, walaupun di ujung-ujung di penghujung waktu ya. Nah, Masya Allah. Yang penting bisa hadir, Ustaz. Ya, penting bisa hadir. Okay. Tercatat. Ya, tercatat ya sebagai orang yang hadir. Ya, Muhammadun abuhu mudarrisun. Si Muhammad ya bapaknya adalah seorang guru. Ya, ini disebut dengan apa? Khobar jumlah. Jumlahnya apa? Jumlah ismiyah. Ayo. Ya, pasti Bu Novi bingung ya. Jumlah Kita sudah belajar ini.
Bisa ya? Muhammadun ya, abuhu mudarrisun. Ini nanti Ana minta nanti kepada seluruh apa namanya? Untuk sesi ini ya. Untuk video yang ini, untuk video-video sebelumnya juga bagus untuk dengarkan, tapi untuk khusus video ini nanti Ana akan wajibkan untuk melihat ya, karena kita nanti pekan depannya insya Allah ya, jika Allah mengizinkan kita akan bikin sebuah tanya jawab, tapi sama-sama kita akan jawab ya, bukan ibu-ibu yang jawab, tapi menjawab pertanyaan itu sama-sama supaya lebih apa namanya, lebih bisa dipahami. Ya, nanti akan Ana pandu ya untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Menentukan khobar, khobarnya mufrad apa sibhu jumlah atau jumlah. Ya, itu nanti kita akan kerjakan sama-sama, kita akan lihat ya supaya yang hari ini tidak hadir ya bisa paham juga. Baik. Ini mungkin ya. Oke, sudah waktu ya, dan ini kayaknya sudah panas ya karena sudah mulai panas. Lagi ya, Ustaz, ya. Kenapa, Bu? Minggu depan diulang akan lagi. ulang lagi dengan bentuknya apa namanya? Boleh, kita akan ulang lagi sebagai pemanasan, kemudian setelah itu kita akan bikin tanya jawab. Ya, tanya jawab tampilan misalnya Muhammadun mudarrisun. Oke, mana mubtada khobar? Khobarnya apa? Mufrad gitu ya. Seperti itu. Nanti kita akan bikin Muhammadun fil madrasah. Fil madrasah khobarnya jenis apa tadi? Jar majrur. Jar majrur berarti jenisnya apa tadi? Sibhu? Sibhu jumlah. Sibhu jumlah ya, seperti kalimat. Itu. Ya, mirip kalimat. Nanti kita akan kita akan coba dulu untuk mewajibkan melihat video ini. Kalau juga tidak bisa, nanti kita ambil sesi sedikit ya, beberapa menit di awal pembelajaran pekan depan ya. Kemudian kita akan bikin tanya jawab. Ya, ada tanya jawabnya Ana sediakan insya Allah. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Di sini ada, oke. Tape tanggung ya. Ini kita ambil dikit. Yang terakhirnya, Ustaz. Yang terakhir ya. Al-kalimatul jadidatu. Ya, yang ini. Oke, silakan yang bagian atas. Oh, tayyib. Ini satu ya. Oke, tidak apa. Silakan yang bagian atas, Bu Rika dibaca. Muhammadun, yang itu Ustaz? Yang ini. Do'ifun. Aywa, do'ifun, oke. Do'ifun. Jamaknya? Jamaknya di'afun. Oke, di'afun. Oke, langsung terus. Ummun, jamaknya ummahatun. Oke, benar. Lanjut. Abun, jamaknya abaun. Aywa, ahsanti, sahih. Berikutnya Bu Diana, tafadhali. Do'ifatun. Aywa. Jamaknya di'afun. Ya, berarti sama ya. Jamak yang seperti ini sama untuk mudzakar maupun yang muannas. Seperti kemarin ada kabirun, kibarun. Kabiratun sama juga, tetap kibarun ya. Nah, lanjut. Qawiyun, jamaknya aqwaun. Aqwiya. Aywa. Aywa, ahsanti. Kemudian alimun, jamaknya aywa. Ulama'u. Aywa. Qawiyun ya, orang kuat, jamaknya aqwiya'u. Alimun, orang berilmu. Alim ya, orang alim berilmu, jamaknya ulama'u. Aywa. Baik, sampai di situ ya. Nah, oke. Baik, Bu Novi, ada pertanyaan? Ustadz nggak megang buku sambil nyupir. Masya Allah, Nam. Oke, silakan ya, nyupir dulu ya, Nam. Ya, untuk keselamatan. Baik. Ini berarti kita tutup ya. Semoga Allah berikan kita kefahaman ya, Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita semangat lagi, tambah semangat ya, Allah berikan kita taufik untuk terus yang menggali rahasia-rahasia dari bahasa yang mulia ini ya. Allah pilih bahasa ini untuk menjadi bahasa Al-Qur'an ya, mukjizat terakhir ya sampai hari kiamat. Maka ya, sungguh sangat rugi kita sudah punya waktu untuk belajar, maka gunakan ya waktu tersebut, dan mungkin waktu tidak akan terulang ya. Nah,
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, sama-sama. Pekan depan diulang Ustadz, bagaimana? Insya Allah kita akan ulang pembahasan yang tadi ya tentang jenis-jenis khobar. Insya Allah. Oh, nah, ya, alhamdulillah kalau diulang. Alhamdulillah. Tadi saya masuk Ustadz, cuman wifi-nya mungkin jelek. Oh, Masya Allah. Mental terus. Di apa namanya? Lagi di luar kan? Iya. Agak sulit mungkin ya. Nah, pakai wifi dari HP apa gimana? Ini sih sekarang paket Ustadz. Oh, pakai. Iya. Kalau tadi pakai wifi dari? Iya, pakai wifi di jalan tuh deket itu ada wifi. Saya coba, kok nggak bisa. Nggak mau rugi ceritanya. Nggak dapat izin itu Bu, nggak diridhoi. Oke, Masya Allah. Tayyib. Alhamdulillah kalau pekan depan diulang. Insya Allah kita bisa ulang ya. Kita akan ulang. Ya, nah, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya. Ya.